Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin bagi pengalaman tentang cara memperbanyak Aglonema super pride. Nah, ini daunnya cantik ya, dia mirip serikandi. Serikandi pun seperti ini, cuman beda motif. Nah, ini yang kemarin saya unboxing, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Sekarang ini udah segar, jadi kalau udah segar kita udah bisa memperbanyak. Ini batangnya sudah tinggi, ini lihat, ini batangnya sudah tinggi. Nah, jadi saya akan memperbanyak. Nah teman-teman, ini sudah di bawah sudah ada akar, tapi saya dengan prinsip tanpa ini ya, potong tanpa akar. Dan ini sudah bisa dipotong karena pucuknya sudah keluar 2 pucuk dan pucuknya sudah mengembang. Tapi kalau tadi pucuknya belum mengembang, sebaiknya tunggu sampai mengembang supaya daun selanjutnya dia tidak mengecil. Nah teman-teman, sebenarnya teknik yang bagus kalau kita memperbanyak, tinggalkan sekitar minimal 1 daun ya, 1 daun, supaya nanti dia ada proses pertumbuhan anakannya lebih cepat, karena ada proses untuk berfotosintesis. Walaupun tanpa daun bisa, tapi dia lebih lama. Jadi saya akan usahakan tinggalkan 1 daun teman-teman. Saya lihat dulu yang mana. Sepertinya di atas ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa, dan daun yang bawahnya tidak robek. Ini harus hati-hati banget ini, karena dia rapat-rapat sekali, kalau enggak kan ada yang bisa dipotong. Jadi saya potong di bawah sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kalau sama tanaman dia makhluk hidup, jadi kita baca bismillah dia ngerti juga kok. Bismillah, kita doakan supaya hidup dan tetap subur ya. Benar sekali ya teman-teman. Ini anak lajangku yang ngambil, ini ngejek aja ini. Oke, bismillah. Ini video si abang yang pertama ngambil ya, kita lihat ya mana videonya. Oke, nah teman-teman, ini seperti ini ada daunnya. Berhubung kita program memperbanyak, jadi kita supaya akarnya cepat tumbuh cepat, maka dipotongin aja. Ini saya potongin aja. Jadi alhamdulillah, ini salah satu nilai investasi. Kalau kita kembangkan, kita nggak rugi, walaupun nanti harga tanaman turun. Misalnya saya beli berapa gitu, nah nanti itu turun setengahnya, misalnya kita tidak rugi karena saya sudah punya 2 tanaman. Insya Allah dalam 3 bulan lagi ini akan muncul anakan-anakan. Minimal ini kan banyak ini ya cabang-cabangnya, minimal ini lihat, ini panjang, jadi minimal pasti akan tumbuh beberapa, bisa 3, bisa 4. Dan salah satu tips kalau memang ingin investasi, jangan beli yang kecil, beli aja yang sudah indukan seperti ini. Jadi balik modal itu cepat, dalam waktu 3 bulan kita sudah ini. Jadi kita ada kegiatan menyenangkan mata, juga bisa membeli koleksi-koleksi. Jadi sebenarnya dari modal kecil pun itu bisa gitu. Jangan lihat postingan saya yang kemarin yang jumlahnya wow gitu, itu semuanya ya kita dari modal yang kecil aja gitu. Kalau sudah banyak, ini saya sudah potong 2, masih ada, saya tinggalkan aja lagi. Jadi intinya teruslah bertani, teruslah belajar bagaimana teknik yang memperbanyak gitu. Dan jangan patah semangat, karena yang namanya setiap bisnis pasti ada kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. Tanaman juga begitu, dia berfluktuasi, cuman tanaman ini bisa berkembang. Saya tinggalkan berapa daun ini, kayaknya saya mau sampai atas deh biar akarnya panjang. Seperti ini saja. Kenapa saya buang semua? Karena dia akan cepat tumbuh di akar, karena kita program di akar ya supaya cepat ditanam. Kemudian dia tidak sia-sia, ini hanya 3 daun, jadi dia hanya membagi makanannya berfotosintesis hanya 3 daun saja. Jadi kok tadi
Ini ada 5 daun yang saya buang. Kalau tidak dia harus membagi sampai 5 daun gitu. Nah ini diharapkan dalam 3 minggu 2 minggu akar-akar sudah muncul. Dan kalau akar sudah muncul maka proses daun baru pasti akan tercapai. Oke teman-teman, seperti ini. Dan ini saya tetap seperti biasa. Ini saya tadi juga baru panen. Ini panen kocin kuning ya. Ini saya buangin juga semua daunnya. Nah ini nanti kita akan tanam di media pasir malang aja. Oke teman-teman, ini setelah dipotong tadi kita bersihi karena nanti ini akan seperti berair. Kita bersihi dan kita kasih betadine. Pulang balik ya teman. Setelah dipotong tadi ini kita keringkan bisa dengan tisu atau dengan apa aja lah, yang penting kering. Oke, nah setelah kering maka kita tutup lukanya dengan antiseptik. Saya pakai betadine saja, kemudian kita biarkan mengering. Nah kita biarkan mengering, dan ini kita letak juga di tempat yang teduh, jangan kena hujan selama beberapa hari. Kenapa? Ditakutkan kalau nanti kena hujan, ini kan musim hujan, ditakutkan nanti akan datang bakteri-bakteri yang bisa menginfeksi ini batangnya. Ini udah kita biarkan aja gini, kita rendam di tempat yang teduh dan kita tunggu setelah beberapa minggu akan muncul insyaallah tunas-tunas baru. Oke, semoga berkah. Oke teman-teman, ini penampakan setelah seminggu ya. Setelah seminggu saya tanam di media pasir malang. Kemudian ini hanya dikasih air. Ini yang bawahannya. Oke, saya tinggalkan satu daun pancing. Itu maksudnya nanti supaya tumbuh tunas barunya tidak terlalu lama, karena ada daunnya tertinggal, jadi proses fotosintesisnya bisa terjadi dan bisa menumbuhkan tunas-tunas baru, anakan-anakan baru. Dan ini setelah penampakan ini seminggu lebih, ini daun-daunnya tidak layu ya, tetap segar ya. Oke teman-teman, jadi insya Allah walaupun kita potong pucuk tanpa akar, dia tetap tetap segar gitu. Jadi nanti ini bisa diteruskan, bisa tetap di dalam media pasir malang, atau mau dipindah ke pot. Nah saya biasanya pindahkan ke pot atau ke media tanah, karena kan kalau media tanah itu, alasan media tanah itu yaitu lebih murah gitu, murah didapatkan karena hanya sekam mentah ya, sekam bakar gitu. Kemudian paling kompos pelapukan daun-daun yang sudah busuk, kompos yang saya buat. Nah kalau media pasir malang ini kan lumayan mahal harganya, karena hitungannya ini per karung sampai berapa, per karung kayaknya 80 ya, berapa nggak sampai, per karung sekitar 35.000 itu paling hanya cukup beberapa pot. Jadi kalau semua kita letak pasir malang, kalau dari segi investasi bisnisnya, nilai bisnisnya ya rugi. Jadi makanya ini untuk mencegah busuk saja, kan takut busuk kalau sudah tumbuh akar ya sudah. Jadi alhamdulillah saya sudah punya 2 tanaman baru ya. Jadi ini ada belinya ya, saya review, ini saya belinya Super Pride, saya letak di sini tanggal 7 bulan 6 22, sekitar harga berapa itu, 237.000 ya teman-teman. Hitungan 237.000 itu udah dengan ongkir. Kemudian dalam sekarang sekitar tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan 7, berarti hampir sebulan saya sudah punya 2 tanaman baru. Yang satu sudah bisa dijual atau mau dikembangkan lagi. Kalau saya lebih bagus dikembangkan lagi, jadi saya akan tunggu dulu tunas minimal
tumbuh satu atau dua daun baru, kemudian nanti pindahkan ke tanah, kemudian adaptasi, kemudian kalau tumbuh lagi daun baru nanti kita kembangkan lagi. Jadi ya harus sabar, karena namanya investasi ya. Investasi itu nggak langsung dijual. Kenapa? Karena kalau langsung jual untungnya dikit, nggak banyak-banyak. Tapi kalau ini nanti untungnya bisa banyak, bisa besar, walaupun harga tanaman jatuh. Nanti ya kita hitung-hitungan gimana sih kenapa bisnis tanaman itu tetap menggiurkan walaupun harga tanaman jatuh. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video saya dari awal sampai akhir di Lusni Channel. Dan bagi yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, kasih komentar, dan tolong di share kalau ini bermanfaat. Semoga bermanfaat.